Selamat siang, Bapak Ibu, rekan-rekan dari Magister Manajemen. Hari ini kita kuliah lagi dengan saya, Dr. Alex Tribuana Sutanto. Saya boleh Bapak Ibu memanggil saya sebagai Pak Alex saja. Oke, hari ini kita akan kuliah pertemuan kedua dari mata kuliah kita, yaitu Manajemen Strategis Bisnis Digital. Sudah siap ya? Ngomong-ngomong, kemarin dari minggu lalu saya sudah mengirimkan ada sebuah artikel ya. Saya mengirimkan artikel melalui WA Group, itu semoga sudah dibaca ya, rekan-rekan. Sudah sampai semua kan ya itu Sudah tugasnya Pak, yang kita kirim kemarin. sudah Pak. Ya, itu bacaan artikelnya, itu silakan itu untuk dibaca. Itu untuk berkaitan dengan tugas kita hari ini. Artikel yang kemarin saya kirimkan itu artikel berkaitan dengan kasus dari Tokopedia. Oke, saya izinkan saya melakukan share screen. Baik. Nah, dan di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas masalah rencana strategis dan model manajemen strategis. Sebentar, saya kecilkan dulu ini videonya. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke pertemuan kita yang kedua. Bahwa kembali kami mengingatkan bahwa dari perguruan tinggi, dari Prodi, itu ada beberapa capaian pembelajaran yang dibebankan pada perkuliahan kita, yaitu Manajemen Strategis Bisnis Digital, yaitu ada 4 kelompok, yaitu kelompok sikap, kelompok pengetahuan, kelompok keterampilan umum, dan kelompok keterampilan khusus. Jadi dari kelompok capaian kelompok sikap ini ada 2, yaitu lulusan diharapkan mampu beradaptasi terhadap konteks permasalahan bisnis yang dihadapi dengan baik, dan yang kedua, lulusan diharapkan mampu mengelola organisasi secara etis. Dari kelompok capaian yang kedua, yaitu pengetahuan, ini dipecah lagi menjadi 2 bagian, yaitu lulusan diharapkan mampu menguasai teori manajemen guna memecahkan masalah yang dihadapi dalam organisasi dengan baik, dan yang kedua, menguasai pengambilan keputusan manajerial dalam bidang pemasaran, sumber daya manusia, dan keuangan. Untuk capaian kelompok yang ketiga, yaitu keterampilan umum, itu dipecah menjadi dua bagian, yaitu mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam bidang manajemen melalui penelitian ilmiah dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang ilmu manajemen. Dan yang kedua adalah mampu menyusun hasil pemikiran dan argumen saintifik pada ilmu manajemen secara bertanggung jawab berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas. Sedangkan kelompok capaian yang terakhir, yaitu yang keempat, keterampilan khusus, itu dipecah menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, lulusan mampu mengaplikasikan konsep dan teknologi informasi yang sesuai untuk memecahkan masalah di bidang keuangan, pemasaran, SDM, serta kewirausahaan. Dan yang kedua, melakukan analisis terhadap berbagai fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian, dan pengambilan putusan dengan mempertimbangkan keberagaman tipe organisasi. Dan yang ketiga adalah lulusan mampu menghasilkan dan mengembangkan ide usaha dalam lingkungan bisnis global secara kreatif. Baik, kita maju ke slide berikutnya. Dari capaian lulusan yang dibebankan oleh Prodi tadi, maka mata kuliah kita itu mempunyai capaian juga, yaitu ada 10. Yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan kemampuan beradaptasi terhadap dinamika lingkungan bisnis digital. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan prinsip etika dalam pengambilan putusan strategis. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai konsep dan model manajemen strategis dalam konteks digital. Dan yang keempat,
mahasiswa mampu menguasai teknik analisis lingkungan bisnis untuk pengambilan keputusan strategis. Yang kelima, mahasiswa mampu menguasai model-model evaluasi dan pemilihan strategi. Yang keenam, mahasiswa mampu mengaplikasikan teknologi informasi dalam analisis dan formulasi strategi. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis berbagai fungsi manajemen dalam implementasi strategi. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menghasilkan ide usaha kreatif dan inovatif dalam lingkungan global. Yang kesembilan, mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan sistematis dalam analisis strategis. Dan yang ke-10, mahasiswa mampu mengkomunikasikan hasil analisis dan rekomendasi strategis secara efektif. Jadi Bapak Ibu, nanti setelah kita menyelesaikan perkuliahan ini di akhir, nanti Bapak Ibu diharapkan Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa pasca diharapkan menguasai 10 kemampuan ini. Baik, kita langsung. Nah, berarti di pertemuan hari ini, yaitu pertemuan yang kedua, itu juga punya target juga yang disebut subcapaian pembelajaran mata kuliah khusus untuk pertemuan kedua, sehingga nanti di akhir perkuliahan kita di pertemuan kedua, Bapak Ibu diharapkan mampu menjelaskan konsep dan model manajemen strategis. Dengan indikator capaian, Bapak Ibu diharapkan mampu melakukan pemetaan proses formulasi strategi dan menjelaskan tahapannya. Baik, kita langsung masuk aja ke materi inti, bahwa materi inti kita mengenai manajemen strategi. Saya akan putarkan sebuah video dan Bapak Ibu nanti bisa melihat video ini. Dalam manajemen strategis, pembentukan strategi atau strategy formation adalah proses bagaimana sebuah strategi yang efektif diciptakan dan diimplementasikan oleh organisasi. Secara tradisional, banyak yang menganggap strategi sebagai sebuah rencana besar yang dirancang secara cermat oleh manajemen puncak. Namun, pandangan modern menunjukkan bahwa strategi juga dapat muncul secara tidak terduga dari dalam organisasi. Yang pertama diawali dengan intended strategy atau strategi yang diniatkan. Ini adalah rencana aksi formal yang dikembangkan secara sadar oleh manajemen puncak melalui proses perencanaan strategis. Ini adalah niat awal organisasi. Lalu yang kedua, bagian dari intended strategy yang berhasil dilaksanakan sesuai rencana disebut deliberate strategy. Ini adalah strategi yang sengaja dipertahankan dan diimplementasikan dari awal hingga akhir. Namun, tidak semua niat dapat terwujud. Sebagian dari intended strategy akan menjadi unrealized strategy atau strategi yang gagal dilaksanakan. Hal ini bisa disebabkan oleh perubahan tak terduga di pasar, persaingan, atau kesalahan asumsi di awal perencanaan. Selanjutnya, emergent strategy atau strategi yang muncul. Pada saat yang sama, lihatlah panah-panah kecil yang di bagian bawah ini. Ini mewakili emergent strategy. Strategi ini muncul sebagai pola tindakan yang tidak direncanakan sebelumnya, lahir dari eksperimen, inisiatif karyawan di tingkat operasional, atau respons adaptif terhadap peluang dan ancaman mendadak. Strategi ini merupakan proses belajar organisasi di lapangan. Lalu selanjutnya kita berpindah ke realized strategy atau strategi yang terrealisasi. Akhirnya, realized strategy atau strategi yang terrealisasi yang merupakan pola tindakan akhir organisasi adalah hasil gabungan. Secara matematis, strategi yang terrealisasi adalah total dari deliberate strategy ditambah emergent strategy. Kesimpulannya, strategi yang sukses jarang sekali sesuai dengan rencana awal. Sebaliknya, strategi efektif adalah keseimbangan dinamis antara rencana yang terstruktur atau deliberate dan kemampuan untuk beradaptasi serta belajar dari realitas pasar yang selalu berubah atau emergent. Lalu kita berpindah ke strategic planning perspective, adalah realisasi dari deliberate strategy. Ketika sebuah organisasi menerapkan rencananya secara ketat sesuai dengan yang diniatkan atau intended strategy, mereka sedang mengadopsi pendekatan deliberate strategy yang didasarkan pada perspektif perencanaan. Strategic incrementalism perspective adalah cara yang lebih terkelola atau dikelola secara sadar oleh manajemen, tetapi langkahnya kecil dan bertahap untuk memfasilitasi munculnya strategi tersebut.
Diagram ini membandingkan dua pendekatan metodologis dalam manajemen strategis dan menempatkannya pada spektrum antara perencanaan ketat atau deliberate dan fleksibilitas atau emergence. Pada kolom sebelah kiri menunjukkan proses yang bersifat deliberate, menekankan analisis, kontrol, dan langkah yang terstruktur. Yang pertama, analisis eksternal dan internal. Tahap awal yang rasional untuk menilai peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan, misalnya SWOT. Yang kedua, vision, mission, objektif. Menetapkan hierarki tujuan. Visi sebagai tujuan ideal, misi sebagai tujuan utama, dan objektif sebagai tujuan. Selanjutnya, work plan, monitoring, dan evaluasi. Menerjemahkan sasaran ke dalam rencana kerja operasional dan mengukur kinerja secara ketat melalui KPI atau Key Performance Indicator. Berfungsi untuk menciptakan intended strategy yang jelas dan berusaha keras untuk merealisasikannya sebagai deliberate strategy. Selanjutnya, scenario planning atau emergence. Pada kolom sebelah kanan, menunjukkan metode yang digunakan untuk mengelola ketidakpastian dan memfasilitasi emergence. Ini adalah pendekatan non-linear. Yang pertama, fokus masalah, pihak-pihak kunci, faktor pendorong. Mengidentifikasi masalah sentral dan kekuatan utama atau sosial, teknologi, ekonomi, dan lain-lain yang akan membentuk masa depan. Lalu selanjutnya, tingkat ketidakpastian. Menentukan faktor-faktor kunci yang paling tidak pasti dan dapat sangat mempengaruhi hasil. Lalu selanjutnya, pilih logika skenario dan sempurnakan skenario. Mengembangkan beberapa narasi masa depan yang masuk akal, bukan hanya satu ramalan. Lalu selanjutnya, tarik garis lurus ke fokus masalah dan identifikasi indikator atau tanda-tanda. Menganalisis implikasi dari setiap skenario terhadap strategi saat ini. Dan yang paling penting, mengidentifikasi tanda-tanda atau indikator awal mana yang akan menunjukkan skenario mana yang sedang terjadi. Ini berfungsi untuk memecahkan kekakuan strategic planning dan meningkatkan kemampuan organisasi untuk merespons secara cepat dan cerdas, sehingga menghasilkan emergent strategy yang efektif. Kedua diagram ini menunjukkan bahwa manajemen strategis modern membutuhkan kemampuan untuk merancang planning atau deliberate, sekaligus mengadaptasi scenario planning atau emergence agar strategi yang terrealisasi dapat berhasil. Baiklah, setelah kita melihat video tadi mengenai pembentukan strategi, kemudian kita lihat di layar sekarang ya. Jadi ini strategi itu terbentuk melalui ada dua kutub. Kutub pertama adalah melalui pertimbangan yang matang, ya, melalui strategi yang sangat terencana matang, yaitu deliberate strategy, ya, atau sebelumnya disebut plan of action, rencana tindakan. Nah, dari rencana tindakan, rencana strategi yang sangat matang ini tadi, itu dia akan membentuk yang namanya deliberate strategy, yaitu strategi yang terbentuk secara matang. Tentu saja setiap ada strategi yang terbentuk secara matang itu pasti ada pula yang tidak terrealisasikan. Ya. Dari 10 strategi misalkan, 10 rencana strategi, mungkin ada 2 atau 3 yang tidak terrealisasikan. Itu hal yang lumrah, yang biasa. Nah, sedangkan di sisi lain itu ada banyak hal-hal fenomena-fenomena eksternal kecil-kecil tapi banyak dan ada di mana saja, bisa terjadi dimanapun, kapanpun ya, dan kita atau maksudnya perusahaan itu harus mengcounternya dengan melakukan strategi yang disebut emergent strategy, yaitu rencana strategi untuk mengcounter hal-hal yang tak terduga yang terjadi, kecil-kecil tapi banyak terjadi, ya, itu emergent strategy. Sehingga antara deliberate strategy dan emergent strategy itu akan membentuk yang namanya strategi terrealisasi, dan dari plan of action akan menjadi deliberate strategy, kemudian terjadi realisasi strateginya. Itu tidak pernah garis lurus, dia akan seperti belok strateginya. Ya. Kenapa strateginya tidak garis lurus? Karena akan terpengaruh oleh emergent strategy. Jadi realize strategy itu
kombinasi dari deliberate strategy yang dikurangi dengan unrealized strategy dan dengan emergent strategy. Deliberate dikurang unrealized dan ditambah emergent strategy. Itu menjadi terrealisasi strategi. Menjadi strategi yang terrealisasinya. Gitu. Jadi memang tidak pernah apa yang sudah terencana dari plan of action lalu semuanya terjadi betul, terrealisasi betul. Kayaknya sih akan sulit ya, karena membutuhkan perencanaan strategi yang sifatnya emergent. Oke, kemudian apa ciri khas dari deliberate strategy? Yang pertama adalah ciri khasnya adalah direction, dia terarah. Yang kedua butuh komitmen, yang ketiga butuh koordinasi lintas pihak, butuh optimalisasi dari sumber daya dan terprogram sekali. Dan kemudian strategi emergence itu ada 5 juga ciri khasnya, yaitu yang pertama opportunis, jadi kita lihat ada peluang-peluang apa yang bisa dimanfaatkan. Dan yang kedua bersifat fleksibel. Yang ketiga bersifat belajar mengenai hal-hal baru yang terjadi. Dan yang keempat butuh pemikiran entrepreneurship, yaitu pemikiran berani tampil berbeda atas hal-hal fenomena yang terjadi. Dan yang terakhir atau yang kelima butuh support dari dinamika politik dan budaya. Jadi karena sifatnya dadakan, maka butuh dukungan, butuh pemahaman mengenai faktor-faktor eksternal. Itulah ciri khas dari emergent. Oke, berarti ada 2 kutub di sini, ada deliberate, ada emergent. Yang deliberate itu thinking before acting, jadi berpikir dulu baru bertindak. Sedangkan yang emergent itu thinking and acting at the same time. Ya, jadi berpikir dan bertindak di waktu yang sama. Deliberate berpikir dulu baru bertindak. Emergent bareng-bareng, mikir sambil bertindak. Nah, untuk yang deliberate itu dikenal dengan strategic planning, dan untuk yang emergent itu sering dikenal dengan strategic incrementalism. Jadi ada 2 kutub sekarang di sini ya, ada 2 pola pandang, yaitu pola pandang strategic planning dan strategic incrementalism. Strategic planning itu ciri khasnya adalah lebih pada pertimbangan daripada emergent. Dan yang kedua, strategic planning selain pada pola pikirnya yang lebih pada pertimbangan, lebih pada pertimbangan matang, dia juga benar-benar terdesain dengan penuh kehati-hatian, terdesain dengan penuh pertimbangan. Jadi betul-betul didesain betul, lalu digambar betul kira-kira masa depan seperti apa, lalu diprediksi, karena kita tadi udah menyebut kira-kira masa depan seperti apa, maka dia harus di-forecast, harus diprediksi dan diantisipasi. Kemudian strategic planning ini butuh komitmen, sehingga butuh persiapan dan terstruktur secara formal, lengkap ya. Berpikir dahulu baru bertindak, mengoptimalkan sumber daya dan koordinasi, terprogram dan terimplementasi secara top down, yang artinya pimpinan puncak yang membuat, kemudian yang dipimpin atau bawahannya yang melakukannya. Itu disebut top down. Kemudian ada yang namanya strategic incrementalism perspective. Nah, di sini lebih pada emergent daripada penuh dengan pertimbangan. Kemudian terbentuk secara bertahap ya, karena bisa terjadi dimanapun, dan kita tidak menggambar tetapi menemukan fenomena-fenomena eksternal yang terjadi. Kemudian selain menemukan data fenomena-fenomena yang terjadi, kita juga memperoleh pengetahuan yang hanya sebagian saja, karena bergantung pada faktor eksternal kan, jadi tidak bisa diprediksi.
Akibatnya apa? Ya fleksibel, nggak bisa komit. Karena tergantung pada faktor eksternal, disesuaikan dengan faktor eksternal. Dan tidak terstruktur, tersebar, bisa dimanapun. Bertindak, berpikir bisa ya bareng-bareng, nggak ada waktu untuk berpikir dulu baru bertindak, gitu nggak ada waktu. Dan tersebar bisa di mana saja, ujungnya adalah coba-coba, ya, karena kita tidak tahu fenomena eksternal apa saja yang terjadi, ujungnya coba-coba. Akibat coba-coba ya belajar, nanti kalau gagal kita belajar lagi, dan membutuhkan pemikiran yang perubahan pemikiran, membutuhkan perubahan pemikiran yang bijaksana, karena banyak faktor eksternal yang tak terduga yang terjadi. Nah, ini kemudian ada strategic planning, ada skenario planning. Jadi wujud daripada strategic planning tadi adalah seperti ini, bahwa tahapan untuk membentuk strategic planning yang pertama melakukan analisis eksternal, analisis internal, kemudian membentuk visi diturunkan menjadi misi, diturunkan menjadi sasaran atau objektif, turunkan menjadi rencana kerja, dan akhirnya dimonitoring. Apa hasil rencana kerja itu akan diawasi, dimonitoring. Menggunakan apa? Menggunakan tolok ukur indikator kinerja, yaitu KPI. Kemudian dievaluasi dan akan menentukan kembali untuk strategic planning berikutnya, yang dimulai dengan melakukan analisis eksternal dan analisis lingkungan internal. Nah, seperti ini fungsi daripada cara membentuk rencana strategi atau strategic planning. Nah, sedangkan yang kedua, perwujudan dari strategic incrementalism itu adalah skenario planning. Skenario planning itu ada beberapa tahap, ada 8 tahapan yang dilakukan, yang harus dilalui untuk membentuk perencanaan skenario. Tahapan yang pertama adalah tahapan fokus terhadap masalah. Kemudian tahapan yang kedua adalah kita tentukan pihak-pihak kuncinya, dan dari pihak-pihak kunci tersebut faktor-faktor apa yang menjadi pendorong. Itu tahapan yang ketiga. Tahapan yang keempat, dari faktor-faktor pendorong ini tentukan tingkat ketidakpastiannya dan pilih logika skenarionya kira-kira seperti apa, lalu sempurnakan skenarionya. Setelah kita menyempurnakan skenario, kemudian kita tarik garis lurus ke fokus masalah. Apakah skenario yang terbentuk ini bisa menjawab fokus masalah yang menjadi hal yang menjadi fokus masalah? Kemudian kita identifikasi indikator atau tanda-tanda. Jadi setelah kita menarik garis lurus dari skenario yang sudah disempurnakan ke fokus masalah, kita akan menemukan nanti tanda-tanda alamnya apa ini yang terjadi. Nah, indikator atau tanda-tanda alam yang terbentuk sebagai hasil dari skenario planning ini nanti, ini menjadi input atau masukan dari strategic planning, menjadi bagian dari analisis eksternal dan analisis internal. Kemudian dilanjutkan membentuk visi, misi, dan seterusnya. Jadi skenario planning dan strategic planning ini saling berkaitan. Output dari skenario planning bisa menjadi input dari strategic planning. Oke, kemudian ini ada alternatif lain bentuk dari strategic planning, ya. Yaitu yang pertama menilai eksternal dulu, melakukan penilaian eksternal dan penilaian internal, nih. Kemudian menghasilkan opsi-opsi apa saja, kemudian opsi-opsi strategis itu dipilih dan kita ambil tindakan untuk mengimplementasikannya, kemudian dikontrol hasilnya, dan ini menjadi masukan untuk membentuk misi dan agenda setting dan agendanya. Kemudian ini akan berlanjut pada penilaian eksternal kembali, sehingga ini berputar roda daripada strategic planning ini. Nah, ini adalah bentuk yang mirip namun tak sama, ya, tapi mirip dengan yang sudah kita bahas tadi. Nah, kemudian minggu lalu kita sudah memberikan materi untuk kasus. Dari materi kasusnya namanya materi tentang Tokopedia. Nah, di situ tinggal 4 atau 5 halaman, rekan-rekan Bapak Ibu nanti bisa membacanya, ya. Itu ada membahas kisah atau kasus tentang Tokopedia.
Nah, setelah Bapak Ibu baca, kemudian nanti setelah dipahami kasus yang sudah kami sampaikan melalui WA Group itu, kemudian Bapak Ibu harus menjawab 4 soal dari kasus tersebut. Yang pertama adalah melakukan analisis strategis dari kasus tersebut, yang mencakup ada 3 hal, yaitu analisis eksternal, analisis internal, dan analisis SWOT. Analisis eksternal itu menggunakan alat yaitu namanya PESTEL, Porter's Five Forces, dan EV Matrix. Sedangkan analisis internal menggunakan FRIO, Value Chain, atau EV Matrix. Analisis yang ketiga adalah menggunakan analisis SWOT, yaitu menentukan posisi kompetitif perusahaan. Nah, setelah melakukan 3 analisis ini, kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu, kami mohon untuk membuat pula strategi utama berdasarkan hasil analisis, strategi pertumbuhan, diferensiasi, inovasi digital, atau ekspansi pasar. Jadi menggunakan tahapan membuat strategic planning tadi, ya, yang menentukan analisis eksternal, internal, ya, itu ada di nomor 1. Kemudian menyusun visi, misi, nah, sampai objektif. Nah, itu adalah merumuskan strategi utama yang tadi. Nah, kemudian setelah merumuskan strategi utama, kemudian Bapak Ibu yang ketiga perlu untuk menyusun rencana implementasi strategi. Jadi strategi ini setelah direncanakan tentu saja harus diimplementasikan, dan untuk mengimplementasikan butuh rencana juga. Ya. Nah, yang pertama menentukan tujuan strategisnya, lalu program atau kegiatan utamanya apa, siapa yang bertanggung jawab, kapan pelaksanaannya, dan apa bukti dari bahwa strategi ini sudah terlaksana atau indikator kinerja utamanya apa. Kemudian yang keempat adalah memberikan rekomendasi kebijakan strategi jangka menengah. Jadi strategic planning itu biasanya jangka agak panjang, visi, misi, kemudian mulai diturunkan ke sasaran sampai program kerja, itu mulai masuk ke rencana strategis jangka menengah. Nah, jadi Bapak Ibu dimohon untuk membuat jangka menengahnya juga, ya, bukan hanya jangka panjang tapi jangka menengahnya. Nah, ada 4 hal tadi yang bisa dari penugasan kasus, ya, kasus dikerjakan secara berkelompok. Satu kelompok kira-kira 2-3 orang lah. Baiklah Bapak Ibu, ini ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak Reza mau bertanya. Iya Pak, terima kasih sebelumnya. Izin bertanya Pak, saya Reza mau tanya, antara strategic planning dan strategic incrementalism itu yang mana yang mesti didahulukan? Baik, terima kasih atas pertanyaan Pak Reza. Jadi antara strategic planning dengan strategic incrementalism tidak ada satu yang lebih penting daripada yang lainnya, sehingga hal yang perlu diperhatikan adalah mereka saling mendukung. Jadi apa hasil dari strategic incrementalism itu akan menjadi input dari strategic planning, karena mereka saling mendukung. Itu ya, dua-duanya sama-sama penting, tergantung pada apa yang kita inginkan. Bahwa strategic planning itu punya keunggulan dan punya kelemahan juga. Kelebihan daripada strategic planning itu dia detail, ya, tetapi kelemahannya adalah tidak bisa menggambar banyak skenario. Sedangkan untuk skenario planning ini kelebihan dan kelemahannya juga ada, yaitu kelebihannya adalah bisa menggambar banyak skenario, tetapi kalau kelemahannya adalah tidak terlalu detail dari skenario planning ini, nggak bisa tidak tergambar KPI-nya, memonitoringnya juga tidak tergambar. Jadi membutuhkan memang saling mendukung, ya. Sekali lagi dari indikator tanda-tanda alam tadi yang dihasilkan dari skenario planning akan menimbulkan masukan bagi
analisis eksternal dan internal. Jadi seperti ini ada dua kutub ya, bahwa ada deliberate dan ada emergent. Jadi pembentukan strategi itu membutuhkan dua kutub, nggak bisa hanya satu kutub. Begitupun juga skenario planning dan strategic planning. Baiklah Pak Reza, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Ada lagi yang mau tanya? Pak, saya mau tanya Pak, Oh, silakan Mbak Angel. apa aja alat yang dibutuhkan untuk melakukan analisis eksternal dan juga analisis internal? Oke, seperti yang sudah saya sampaikan ini tadi di penugasan kasus, ada dua jenis analisis internal dan analisis eksternal. Analisis eksternal ini ada beberapa alatnya, yaitu alat Pestle, Porter's Five Forces, dan Matrix EV. Analisis eksternal ini salah satu alatnya adalah Pestle. Pestle ada 6 bagian, berarti yang harus dianalisis. P-nya itu politik, E-nya environment, P-nya adalah politik, E-nya ekonomi, S-nya sosial, T-nya teknologi, E-nya lagi environment, L-nya legal atau law. Jadi ada 6 faktor eksternal yang akan diperhatikan dalam menggunakan alat analisis Pestle. Begitupun juga Porter's Five Forces dan EV Matrix. Minggu depan kita akan belajar lebih detail mengenai alat-alat analisis eksternal ini. Dan untuk analisis internal kita akan menggunakan ada 3 alat analisis contohnya. Ada 3 contohnya alat analisis dalam analisis internal, yaitu analisis Frio, Value Chain, dan Matrix EV. Frio itu kita ingin melihat apakah sumber daya kita itu sumber daya bernilai, valuable, apakah langka, ya rare, ataukah bisa diimitasi, dan apakah bisa diorganisasi, bisa diatur, bisa dikelola sumber dayanya. Itu disebut analisis Frio. Sedangkan ada analisis value chain, ini ingin melihat apakah rantai aktivitas internal perusahaan bisa menghasilkan produk atau jasa yang diinginkan. Dan tentu saja ada matriks EV untuk melihat analisis internal dari sebuah perusahaan. Dan yang ketiga adalah analisis SWOT, yang untuk menentukan posisi kompetitif perusahaan, yang mana analisis SWOT ini merupakan kombinasi dari alat analisis eksternal dan alat analisis internal. Dua-duanya ada di analisis SWOT. SWOT ini singkatan dari S strength, W weakness, O opportunity, dan T threat atau ancaman. Jadi alat analisisnya ada 3 ya, eksternal, internal, dan yang ketiga adalah gabungan dari eksternal dan internal, yaitu SWOT. Nah, kemudian yang kedua, dari alat-alat analisis ini sama, tidak ada satu yang lebih penting dari yang lainnya. Semua alat analisis ini penting. Baiklah, Mbak Angel, ada lagi yang mau ditanya? Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Apakah ada lagi mau ditanya dari Mbak Angel? Dan alat-alat analisis tadi, internal maupun eksternal tadi, semuanya sama-sama digunakan untuk melakukan analisis eksternal internal dari sebuah strategic planning. Ada lagi yang mau tanya Mbak Angel? Cukup ya? Baiklah Bapak Ibu, demikian perkuliahan kita, dan seperti yang saya sampaikan tadi, ada penugasan, nanti dikerjakan aja. Minggu depan kita akan bahas. Oke. Nah, saya rasa demikian perkuliahan kita di siang hari ini. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.